Lah maka rasa sendiri. Sejati neng rasa itu adalah ning. Panca indera kita ini tidak mampu meraba. Yang bisa meraba hanya yang namanya astengdrio, indria yang keenam. Yaitu di bawah sadar, sudah terlepas akal dan pikiran. Tidak pakai akal, tidak pakai dan pikiran. Ya, itu namanya rasa. Nah, yang ngasta rasa siapa? Ya nurun Muhammad. Maka pengalaman sampai ke ma'rifatullah, sampai ke Allah, ke ilahiyah itu pada umumnya dikatakan paham witatul wujud. Ini ahli-ahli fikih mengatakan kadang-kadang memandang orang yang paham witatul wujud dianggap sesat. Ketidakmampuan. Kalamullah yang sebenarnya itu tidak bisa tertulis di dalam kitab. Apa itu? Kalimah hu itu tidak diajarkan pada kitab. Jadi ilmu-ilmu rincian, ilmu-ilmu penafsiran, ilmu-ilmu ungkapan rahasia hu sendiri itu tidak diajarkan pada kitab. Itu Nur Muhammad itu biji hidup. Biji hidup itu sebelum dia menyatu, memasuki dalam wilayah yang namanya ruang. Biji hidup ini adalah kekal. Ruang ini adalah pasif. Biji hidup masuk pada ruang, menyatu dengan ruang bleng. Ini biji hidup jadi aktif. Ruang yang tadinya pasif jadi aktif. Hilang sifatnya biji hidup dan hilang sifatnya ruang. Itu menjadikan sang sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang kembali pada channel Martabat 7 Satori yang Gerobokan, membahas tentang tasawuf Jawa. Pada malam hari ini seperti biasa kita berjumpa lagi masih dalam acara bedah buku Miftahul Jannah. Tapi sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim. Jadi untuk malam ini kita juga akan menjawab. Semoga saja malam ini seluruh pertanyaan bisa terjawab. Oke, untuk menyingkat waktu, tapi sebelum itu Sugeng Dalu Romo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Romo Yai. Selalu. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini dari akunnya Rusdianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek taken kalih Mbah Warji. Begini Mas Ali, kita semua mungkin tahu sejarah di dalam agama Islam. Diketahui manusia pertama yang diciptakan di bumi ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Tapi saya pernah mendengar pepatah Jawa yang berbunyi sakdurunge Adam ana wong sing ngasta rasa. Pertanyaan saya bukan siapa atau kapan manusia diciptakan pertama kali di bumi, melainkan bagaimana tatanan atau cara kita mengenal rasa dalam falsafat Jawa atau Rasul dalam ajaran Islam. Saya masih bingung Mas, kenapa sih kalau pembahasan mengenal Allah, maaf, selalu muter-muter terus. Kenapa enggak dijelaskan gamblang? Matur nuwun, Rusdianto bin Rasidi bin Sarjio. Monggo Mbah niki bertanya tentang mengenal Allah, ngopo kok selama ini selalu muter-muter terus carane mengenal rasa ngoten niku pripun, Mbah? Itu jawabannya itu kan tadi pertanyaannya sebelum Nabi Adam sudah ada yang ngasta rasa. Nggih, ngasta rasa.
Ya. Maka kita harus sangat kita ketahui bahwa kata Adam sendiri adalah suwung. Nggih. Nah, dikasih juga dengan kata nabi dan Adam. Nggih. Berarti nabi, kalau yang sudah pakai nabi itu adalah sudah ada sosok manusia yang berpikir. Nggih. Itu kan? Nggih. Nah, maka dunia ini sudah digelar tapi belum ada Adam. Nggih. Belum ada, artinya belum ada manusia. Karena masih dikuasai oleh bangsa iblis. Nggih. Bangsa jin, bukan iblis artinya Nggih, ya, bangsa jin. Nah, raja jin sendiri itu adalah dikai gelar nama iblis. Iblis, nggih. Semenjak itu sebelum Adam terciptakan, Nabi Adam ya, sebelum Nabi Adam diciptakan atau anak-anak Adam diciptakan, karena Nabi Adam dan anak Adam itu nanti ada tafsiran yang beda loh ya. Itu yang adanya iblis. Berarti sebelum ada Adam itu sudah ada makhluk yang namanya iblis. Maka Adam manusia ini dengan iblis itu lebih tua iblis. Karena menurut cerita Allah mau menciptakan Adam itu iblis tidak setuju. Ya diartikan Adam manusia loh ya. Karena ada Adam itu namanya keadaan. Malah dinamakan Nabi Adam. Nabi yang datang dari tempat yang Adam, artinya suwung. Nah, Nabi sendiri sudah bergelar Nabi, itu berarti kan ada makhluk yang dinabeni. Iya kan? Ada makhluk yang dipimpin. Ada makhluk yang apa ya? Jadi tentang hukum ini yang megang berarti Nabi Adam. Sudah terbentuk kelompok. Padahal kalau anak Adam itu waktu yang sama itu setiap pulau itu sudah ada anak Adam. Nah, terbentuknya Nabi Adam kan nabi yang diwahyui oleh Allah, diberi wujudnya ajaran agama untuk mengenal yang menciptakan. Itu namanya sudah digelar nabi kan ya. Untuk membimbing umat-umat para Adam. Berarti umat Nabi Adam. Nah, maka dalam pandangan saya bahkan kalau Nabi Adam itu dia adalah pusat kepemimpinan. Waktu itu mungkin saja sedunia ya, sedunia. Dia memberi contoh, memberi ajaran, cara untuk mengenal yang menciptakan. Yang dipimpin itu apa? Umat-umatnya, umat Adam. Nah, maka Nabi Adam juga menjadi khalifah waktu saat itu. Nah, yang ngastoroso siapa? Nah, mungkin saja di situ ada kata-kata dalam surat Al-Quran, surat Al-Mu'minun, yang berbunyi dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim, walakot kolaknan nisana min sulalatin mintin dan sebagainya. Ini mungkin kita tafsirkan bareng-bareng. Artinya apa? Kau ciptakan manusia dari saripati bumi. Lalu kau ciptakan setetes air mani. Lalu kau ciptakan jadi segumpal darah. Lalu kau ciptakan jadi segumpal daging. Lalu kau ciptakan telulang belulang dibungkus dengan daging. Lalu kau ciptakan dari makhluk lain. Lalu kau ciptakan, kau sempurnakan jadi makhluk yang sempurna. Maka dalam tafsiran ini, sebelum ada wujud Adam manusia yang sempurna, belum diciptakan makhluk yang sempurna,
Dari pikiran dalam tafsiran ini kau ciptakan dari makhluk yang lain. Dari makhluk yang lain itu bisa terbentuk bangsa hewan. Bisa juga terbentuk dari sifat monyet. Nah, maka Adam yang kawak itu katanya sangat bodoh. Adam yang kawak itu sangat bodoh. Dini Adam yang kedua itu adalah sudah pinter, pandai atau pinter. Berarti kan dia sudah punya akal dan pikiran. Nah, maka kau ciptakan dari makhluk lain itu bisa dikatakan lah dalam pandangan saya loh ya. Ini adalah sebentuk bangsa monyet. Karena apa? Hewan yang setengah manusia, mirip-mirip, yang menyertai, yang menyamai. Kalau bahasa Sang Roy Surya itu identik. Dia juga bisa berjalan dengan berdiri, tapi juga bisa berjalan dengan merangkak. Itu mungkin bangsa sebentuk bangsa setengah manusia, belum disempurnakan Lalu keciptakan dari makhluk lain itu belum diberi akal dan pikiran yang sempurna, masih bodoh tadi. Nah, di situ beberapa ulang kali dikatakanlah dia melalui jalan-jalan yang terulang jalan yang terulang. Lalu dikatakan juga, kenapa kalian pada ingkar pada Allah, dulunya kamu tiada, sekarang kau hidupkan, dan lalu kumatikan. Sudah mati kuhidupkan kembali. Nah, karena dia belum punya jalan untuk menyempurnakan, belum punya akal dan pikiran, belum punya cara, belum punya ide-ide. Karena perputaran dengan sedikit demi sedikit bisa perputaran zaman itu tadi, sehingga terbentuklah beberapa generasi. Tadinya rodok merangkak, berevolusi. Ya, berevolusi. Bahasa apa? Intelek. Ya, intelek. Nah, maka akhirnya dikatakan Adam yang kedua lalu kau ciptakan dari makhluk yang sempurna. Sudah diberi ilmiah dia sudah mendapatkan akal dan pikiran, bahkan dia berpikir adanya saya itu dari mana, saya siapa gitu kan. Maka dikatakan Adam 2. Kalau Adam 2 ini berarti ya sudah terjadi dari anak Adam. Anak Adam. Yang Adam 2 inilah ada khalifahnya di situ. Ada khalifahnya juga. Tapi yang untuk Adam pertama, yang bodoh ini tidak ada. Yang Adam yang bodoh ini masih hukumnya rimba sifatnya. Endi yang kuasa yaiku yang menang. Belum ada tatanan negara. Belum ada tatanan negara itu tadi. Nah, kok di situ sebelum ada Adam, ada sing ngastoroso. Siapa sing ngastoroso? Harus tahu rasa. Rasa itu bukan perasaan, bukan keinginan, bukan kehendak. Karena yang namanya rasa yang sejati dan sejati ning rasa itu harus dibedakan. Rasa yang sejati, orang yang sudah punya perasaan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram dan mana yang halal, mana yang kau dahulukan, mana yang kau belakangkan dan sebagainya lah. Bisa memenuhi tentang sifat hukum wajib, hukum sunnah, hukum batal, ini sudah bertata cara dengan aturan dan agama itu tadi. Nah, maka di situ kata rasa sendi itu sir artinya. Maka ada orang Jawa mengatakan rasa itu rasul, itu salah. Salah. Karena rasul itu utusan. Rasul itu utusan, tapi beda diartikan dengan rasul itu salah. Rasul itu adalah sir. Jadi yang namanya sir, kalau kita ingin merasakan rasul yang sebelum dikemas, rasul ini belum dikemas dengan perasaan. Rasul ini mengalir kepada mata kepala, mata kepala ini artinya mata, sehingga dia bisa melihat. Mengirimkan energinya aja. Rasa ini ngalir ke telinga sehingga bisa jadi indria untuk mendengar.
Rasanya lari ke hidung, bisa menjadikan indria untuk ciuman. Penciuman ya kok ciuman. Berarti rasa ini bisa lari ke seluruh jaringan tubuh. Nah, seluruh ke jaringan tubuh. Jadi rasa itu awal dari dengan kata-kata lah di sini dikatakan sir itu sangat rahasia. Itu bisa dikatakan biji hidup, Mbah? Ya, ya bisa juga sih, bisa juga. Jadi bisa dikatakan kalau dikatakan biji hidup itu kan yang namanya rasa itu sudah ada apa ya namanya dengan intisari itu sudah ada sifat kehidupan sih. Oh, rasa itu sudah secara natur ada keseimbangan. Kalau biji hidup itu kan masih belum ada keseimbangan. Ya, masih berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Mulai ya tentang rasa ini, kalau kita ingin mengenal sejati ning rasa, nak rasa sejati itu mengaruhi kepada kehidupan manusia, bentuk karakter. Jadi akidah akhlak. Ya berarti akidah akhlak. Tapi kalau sejati ning rasa itu adalah tidak bentuk, tidak warna. Nah, rasa itu seperti dikala kita kelengar itu pingsan. Ya, pingsan. Nah, kita pingsan itu sebenarnya dia masuk di wilayah rasa. Rasa. Karena pingsan itu karena orang yang sudah lepas dari rasa sakit. Jadi sakit yang tertinggi itu adalah pingsan. Saking lorone itu ngasih rakroso. Lepas semua kembali ke satu titik. Jadi kayak rasa sendiri itu sebenarnya lebih cenderung logika akal sendiri tidak bisa meraba. Nggak bisa meraba. Makanya dikatakan di sini tadi ada pertanyaan kok muter-muter itu bagian karena logika tidak bisa meraba. Nah, sekarang jangankah untuk mengenal Tuhan atau Allah. Kita ini untuk mengenalkan cara bikin menduan itu saja ya dianggap muter-muter kan. Dari ini tepung terigu itu terjadi dari apa sih? Ya. Kok jadi tepung? Lah itu cara tanamnya prosesnya bagaimana sih? Terus cara menepung alatnya bagaimana? Lah terus cara bikin adonan tepungnya itu bumbunya apa saja? Caranya gimana? Caranya bagaimana? Nah, itu kan penuh dengan ilmu tuh ya, ilmiah tuh ya, resep. Nah, apalagi mencari Tuhan, sumber dari segala energi, pusat dari segala energi. Bukannya muter-muter, justru cara menyampaikan seperti itu. Kita bikin kopi saja sudah muter-muter kok. Caranya bikin kopi gimana? Nah, beda dengan merasakan. Airnya rebus dulu, langsung larutan kopinya ditaruh, pakai gula. Gulanya sedikit apa banyak? Jadi banyak mau manis, mau sedang, silakan tergantung. Baru jori banyu itu cara menyampaikan. Itu cara membuat kopi. Membuat kopi terkotak-kotak, ya kan? Seolah kayak terkotak-kotak. Tapi cara minum merasakan kan secara bareng. Nah gitu. Kita menerangkan agama juga kayak berkotak-kotak, sebenarnya itu satu paket kan? Satu paket. Caranya saja, resepnya saja berputar-putar seolah-olah. Itu. Nah, maka rasa sendiri sejati neng rasa itu adalah ning. Panca indria kita ini tidak mampu meraba. Yang bisa meraba hanya yang namanya astengdrio, indria yang keenam. Yaitu di bawah sadar sudah terlepas akal dan pikiran. Tidak pakai akal, tidak pakai dan pikiran. Ya, itu namanya rasa. Nah, yang ngasta rasa siapa? Ya Nurun Muhammad. Karena Nurun Muhammad itu siapa? Itu adalah biji hidup, kukatakan seperti itu. Biji hidup. Maka dari akadiyah, dalam akadiyah itu lata ayun, sangat wujud, tapi tidak wujud. Karena kalau maujud itu punya bentuk dan warna, tapi kalau wujud
tanpa bentuk, tanpa warna. warna. Maka pengalaman sampai ke ma'rifatullah, sampai ke Allah, ke ilahiyah itu pada umumnya dikatakan paham witatul wujud. Ini ahli-ahli fikih mengatakan kadang-kadang memandang orang yang paham witatul wujud dianggap sesat. Ketidakmampuan. Itu nggak mampu. Karena apa? Dengan apa ya, kalimah Allah, kalamullah yang sebenarnya itu tidak bisa tertulis di dalam kitab. Apa itu kalimah hu, itu tidak diajarkan pada kitab. Jadi ilmu-ilmu rincian, ilmu-ilmu penafsiran, ilmu-ilmu ungkapan rahasia hu sendiri itu tidak diajarkan pada kitab. Kenapa tidak diajarkan pada kitab, Mbah? Ya sulit cara mengajarkan. Begitu loh. Karena itu sebuah kalam yang tidak tertulis, bisa dikatakan seperti itu. Kalam tidak berbunyi. Oh, tidak berbunyi, nggih. Hanya terkandung si dalam rasa. Nah, itu. Nah, kita saja membedakan di mana kita tidur yang nyenyak, tidur yang apa itu? Tanpa mimpi dibandingkan dengan kelenger, itu saja beda, tapi cara merasakan kayak sama kan. Karena indera tidak bisa meraba. Apalagi di dalam kelenger dibandingkan sebelum kita lahir, nenek moyang kita sebelum lahir. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Itu seolah dibandingkan sama, tapi sebenarnya nggak sama. Nah, maka biji hidup sendiri, itu Nur Muhammad itu biji hidup. Biji hidup itu sebelum dia menyatu memasuki dalam wilayah yang namanya ruang, biji hidup ini adalah kekal. Ruang ini adalah pasif. Biji hidup masuk pada ruang, menyatu dengan ruang bleng. Ini biji hidup jadi aktif. Ruang yang tadinya pasif jadi aktif. Hilang sifatnya biji hidup dan hilang sifatnya ruang, itu menjadikan sang sukma atau sang atma. Sudah bukan Nur Muhammad lagi. Jadi Nur Muhammad itu sebelum masuk ke ruang ini tadi, itu namanya masih Nur Muhammad. Tapi ketika sudah masuk ruang yang namanya jiwa, itu menjadi sang sukma tadi. Sang sukma itu sudah bukan Nur Muhammad lagi. Terus hubungannya, Mbah, gini, Mbah. Hubungannya Nur Muhammad, apakah ada hubungan antara Nur Muhammad dengan tali hidup, Mbah? Ya ada. Hubungannya di mana nih, Mbah? Hubungannya dengan nafas. Dengan napas ini. Karena napas itu adalah jalan. Tali spiritual, tali yang menuju kepada singgasana. Artinya apa? Jalan yang menuntun, jalan yang menuju kepada pintu nanjak sekaratul maut, yaitu pintu maut. Dijawab dengan hakikat, itu adalah menuju kembali kepada semula. Kembali kepada asal. Berarti apakah juga bisa dikatakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu tangganya juga itu, Mbak? Ya iya. Karena apa? Apakah kita itu udah mampir-mampir? Enggak mampir-mampir sebenarnya. Hanya kita penuh dengan akal dan pikiran ini yang bikin mampir-mampir. Oh, jadi bundet-bundet. Iya, bundet-bundet itu. Kudune 12 malah bundet sih. Nah, iya. Jadi karena kehidupan kita ini, panca indera itu kan sudah mata rantai juga kan. Mata rantai dalam kehidupan. Nah, maka dari itu, siapa yang megang ngasto Rasul, ya itu yang namanya Nurun Muhammad. Rasul sendiri itu siapa? Sirullah, itu rahasia Allah. Gusti Allah lah. Maka di situ dalam akadiyah turun di alam bawah namanya Waqdah. Di situ sudah ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini sedang diharapkan ya. Mungkin sebelum ada agama itu ada kata lain. Karena di dalam kitab 4 itu juga bahasa 4 negara. 4 bahasa juga. Iya, apa itu Zabur, apa itu Taurat, apa itu Injil. Nah, Al-Quran sendiri. Karena kalau di sini ada kalimat la ilallah Muhammad Rasulullah, kan bahasa Arab. Ya bahasa Quran kan ya. Sebelumnya ya tidak seperti itu.
sesuai yang dipahami pada yang zaman dipahami itu. zaman itu. Nggih. Bisa dikatakan Tuhan Yehuwa apa Yahweh. Tapi itu sebenarnya sama. Sama. Yang membedakan adalah metodenya. Metode dengan bahasa. Oh, ngaten. Jadi yang dikatakan muter-muter itu sebenarnya metode itu. Metode. Gitu, untuk menggiring ke Yahweh. Yahweh itu sendiri. Nggih. Maka apa? Orang Jawa ini kan nggak punya bahasa toh yo. Nggih. Karena orang Jawa di negeri Jawa ini dulunya dikatakan Jawa itu Jawa Wood. Tempat sagu. Itu pohon yang kayak pohon kelapa itu loh. Pohon sagu itu Jawa Wood waktu itu. Itu nggak punya bahasa. Nah, kok bisa? Iya. Bahasa yang dipakai wong Jawa itu adalah 4 bahasa yang besar. Impor. Bahasa impor. Oh, dari India, dari Mesir, dari Itali, dari Tionghoa yang besar dibikin bahasa Jawa ini, perpaduan bahasa ini. Nggih. Lah maka kadang-kadang bahasa Nur Muhammad sendiri dikatakan Sang Sukmo. Nggih. Bisa dinamakan Sang Atma. Nggih. Bisa dinamakan Roh Sejati. Bisa dikatakan kalau bahasa Injil yang namakan Sang Yesus Kristus. Dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa. Nah kalau saya teliti di dalam Pepali Kanjeng Sunan Kalijogo, itu dikatakan kadwi bekti kang setuhu marang utusan yang widi, utusan langgeng minulya nanggih Sang Sukma Sejati. Sang Sukma Sejati. Nur Muhammad. Yo Sang Sabdo. Yesus Kristus ingkang nami. Jadi mungkin apa Mbah? Umat Islam secara umum mengatakan Nur Muhammad itu Kanjeng Nabi Muhammad yang di Arab. Banyak mengatakan seperti itu. Ya, kok pas saja. Terus apa juga kadang-kadang juga Mbah, saudara-saudara kita yang umat Kristiani mengatakan Yesus Kristus adalah Nabi Isa juga. Ya, banyak yang mengatakan seperti itu. Padahal sebenarnya seperti apa, Mbak? Yesus, ini lintas agama tidak masalah, Mbak? Iya, karena Yesus Kristus dalam arti guru roh. Nah, Yesus Kristus di waktu Nabi Isa itu ya rohnya Nabi Isa. Kalau orang Jawa itu tadi mengatakan yang dimakan sedulur papat limo pancer. Sedulur papat itu adalah yang terjadi dari walakot kolakna insana min sulalatin mintin yang terjadi dari saripati, 4 unsur, 4 elemen. Saripati itu terdiri dari apa? Dari bumi, geni, banyu, angin. 4 unsur. Itu menjadikan jasad kita ini. Jasad ini menimbulkan itu menimbulkan kalau energi. Orang Jawa mengatakan energi, bisa juga kekuatan, menimbulkan prabowo, pengaribowo, dan kemayan. Maka dinamakan itu kekuatan energi dari elemen 4 itu namanya nafsu. Nafsu sendiri bisa dikatakan awak, jasad, jisim. Itu nafsu. Itu punya wat, punya setrum, punya kekuatan. Perbowo, pengaribowo, dan kemayan dinamakan nafsu, amarah, alwamah, supiyah, dan mutmainnah. Ini sedulur papat. Ini punya kehidupan masing-masing. Lalu dinamakan jiwa pamomong, konco, hidup, tunggal pertapan, dewi paseban. Tunggal pertapan di dunia itu sama, satu bareng-bareng hidup. Mong kinemong, dayan dinayan. Di dalam satu jasad. Di dalam satu jasad ini. Nah, 5 pancer itu adalah Sang Roh Ilafi sendiri. Atau Sang Sukmo, Sang Atma, Sang Yesus Kristus. Nah, maka 4 ini jadikan alat. Neng jangan sampai kita keperalat sama 4 yang 4 ini. Nah, Dewi Paseban nanti kalau kita meninggal, yang asli dari bumi, kembali bumi, dari air, dari api, dari hawa, kembali ke masing-masing tempatnya. Nah,
sang ruh ilafinya asal cahaya kembali ke cahaya. Maha cahaya adalah Allah, tembung kata lain innalillah sing sangka Allah, wa inna ilaihi rajiun kembali kepada Allah. Oke, Mbah. Terus apa namanya? Tadi sudah dijelaskan gitu bahwasanya yang kelihatan muter-muter itu sebenarnya carane saja. Cara saja. Tapi kalau sudah ngerasakne yo sama-sama gitu, Mbak. Nah iya, kita mau makan saja ngambil piring dulu, sendok dulu. Langkah-langkah secara ilmiah kan. Kalau wong bodoh nyedul sego langsung lagi golek piring kan ya salah toh ya. Ngeduk sego ora nek piringnya malah disalahin ning ndi. Nggih.